Halo sahabat FBI News Banten dan semua FBI News dimanapun berada. Saat ini suatu kehormatan buat kami bertemu dengan Pak Sekjen FBI dari Forum Bayangkara Indonesia, Pak Joko. Wah, silakan sapa pemirsa dulu Pak Joko. Selamat sore. Salam Bayangkara untuk semua viewer FPI News Channel. Jangan lupa like, subscribe-nya. Iya, ya ini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Sekjen dari Forum Bayangkara Indonesia perihal tentang seputar berita yang sudah pernah kita tampilkan di FBI News dan FBI News Banten juga tentang masalah ada dua kubu. Itu kok bisa ada dua kubu itu gimana ya ininya Pak Sekjen? Dua kubu. Kalau dua kubu berarti dua ranjang yang berbeda. Wah, dua ranjang yang berbeda. Ranjangnya ranjang lain loh. Dua kubu. Iya. Sebenarnya bukan dua kubu aja. Ini cuma dua pemahaman yang tidak sinkron saja. Karena dilihat dari personil-personil yang ada, sebenarnya kan itu juga masih dalam satu wadah. Satu wadah itu karena itu juga dilihat anggota-anggota yang lama juga. Jadi bukan formasi baru. Dalam arti ini sebenarnya orang-orang lama membuat formasi baru. Gitu ya. Kalau personilnya bukan personil baru. Dilihat. Iya. Cuma dua pemahaman, tetapi masih dalam satu personil yang lama, wadah yang lama juga. Betul. Gitu. Jadi cuma dua pemahaman atau mungkin dua mazhab. Kalau dua mazhab terlalu berat lah. Jauh, ya? Terlalu berat kalau dua mazhab. Ini kita anggap dua ranjang yang berbeda. Dua ranjang berbeda. Ya, kan kalau satu kamar tapi dua ranjang. Benar. Kalau masih satu kamar kan masih gampang untuk disatukan. Sebenarnya ini hanya tergantung masalah komunikasi, konsolidasi, itu aja sih sebenarnya. Dan kebetulan memang ini memang tidak kesalahan semua di tingkat bawah. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana ini selesai dalam arti tidak saling membuang. Jadi harus dilebur ini. Kalau ini langkah-langkahnya harus dilebur jadi satu. Nah, karena kan dua pemahaman ini kan memang untuk menyatukan itu bukan perihal yang gampang-gampang gitu. Dibilang susah juga sebenarnya bisa saja. Tapi dibilang gampang, tapi nggak semudah seperti membalikkan tangan. Benar. Nah, kalau menurut Pak Sekjen sendiri, langkah paling praktisnya apa ini? Paling praktis ya sebenarnya mereka tinggal konsolidasi untuk hadir di sini. Oh, di kantor pusat ini ya, DPP. Nah, makanya teman-teman semua yang menonton juga, sobat FBI News dan mungkin ada yang teman-teman dari Forum Bayangkara Indonesia yang kebetulan menyaksikan ini, silakan datang ke kantor pusat DPP FBI di Jatinegara sini gitu. Oke, selanjutnya apa? Pendataan ulang. Karena dilihat di lapangan itu orang-orangnya sebenarnya orang lama. Hanya masalah ada beberapa yang tidak terregistrasi saja. Nah, jadi sebenarnya dengan tertib administrasi, konflik-konflik seperti ini kan harusnya bisa dihindari. Awal mulanya kan karena tidak terregistrasikan, kita nggak tahu ini anggota mana. Ya kan? Iya. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah konflik muncul, ini orang mana ini kok tiba-tiba bikin kubu baru kan gitu. Padahal cuma karena tidak terregistrasikan. Nah, akhirnya bisa menimbulkan asumsi kan ya. Itu jadi pemahaman akhirnya kurangnya komunikasi ya, sebenarnya kurangnya komunikasi apapun yang terjadi. Memang kita tidak bisa masuk ke dalam ranah internal
ranah internal mereka. Kan tidak mungkin kita controlling 24 jam. Ya, itu kan memang urusan DPC ya, ranahnya DPC memang seyogyanya memang KSB di DPC sendiri punya kebijakan masing-masing untuk mengatur anggota-anggotanya gitu. Tapi garis besarnya sih tetap mengacu ke anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, pusat ya. Nah, tapi anggaran rumah tangga daerah pun mereka kan punya sebenarnya. Betul. Nah, ini yang tinggal dikomunikasikan seperti apa. Bahwa kebutuhan di daerah ini kan masing-masing berbeda-beda. Betul. Latar belakangnya juga, kultur budayanya berbeda-beda. Di di Jawa Barat kulturnya lebih ke Sunda. DPD di Gorontalo atau mana lah kita sebut di Jatim, kan mesti karakter itu berbeda-beda. Nah ini bagaimana kita ini menyikapi kultur budayanya mereka, bagaimana mengolah organisasi ini sesuai dengan realnya, karena setiap masakan memang berbeda-beda. Masakannya Jawa Barat sama masakannya Jawa Timur itu berbeda. Yang penting adalah tetap satu real, ya kan, satu visi misinya sama, anggaran dasar anggaran rumah tangga bakunya DPP itu dipakai, ya kan gitu. Nah ini terjadi memang kelemahan ini kan memang nantinya akan kita perbaiki lah, kita perbaiki bagaimana dengan komunikasi yang rutin, atau memang ini kan apalagi 2 tahun ini kita ada COVID ya. Iya. Ini kan terkendala dengan kunjungan kita. Betul, karena harus ada protokol kesehatan yang cukup ketat gitu. Makanya komunikasi hanya via media sosial, via chat Zoom juga, Zoom atau apa. Jadi mungkin ada miss yang tidak tersampaikan secara full. Nah, ini ya sama-sama kita benahi. Maksudnya dari arahan-arahan para senior di DPP itu, siapapun yang mendeklarasikan dirinya di wilayah Forum Bayangkara Indonesia khususnya ya, ini harus tetap satu komando. Nah, saya setuju. Karena kan kalau memangnya sebuah kapal kan tidak mungkin ada 2 nahkoda. Betul. Gitu kan. Mesti satu nahkoda, meskipun ada banyak yang navigasi, tapi kan tetap harus satu nahkoda. Benar. Berarti bisa dengan kata lain bahwa setiap DPC, DPD juga harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Benar. Jadi tetap harus satu komando, bahwa apapun aturan yang sudah ditetapkan dari musyawarah besar pertama sampai hari ini belum ada perubahan. Berarti masih sesuai dengan masih sesuai dengan musyawarah mubes pertama itu ya. Nah, harusnya dipakai itu. Jika itu bisa dilakukan, diimplementasikan di lapangan, anak-anak di lapangan ini sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang awal, saya rasa konflik-konflik internal itu dengan sendirinya akan itu ya, mungkin ya, dengan bisa terselesaikan. Karena mereka pasti tahu tupoksinya bahwa ini bisa dilakukan oleh provinsi, ini bisa dilakukan oleh kabupaten kota, kan gitu. Nah ini kan enggak, mereka membuat aturan yang kadang aturan yang memang mereka buat sendiri. Jadi ya ini sih sebenarnya cuman kekurangan konsolidasi saja. Kurangnya kita itu dikonsolidasi, terus komunikasi, apalagi dengan adanya COVID ini ya. Betul ya. Agak memang konsolidasi ini jadi agak susah untuk kita mobile kan. Itu. Ya, jadi sobat FBI News dimanapun Anda berada, mungkin harapan kita ini pasti sih, kalau menurut saya sih, menurut kami pasti bisa terselesaikan. Cuma kan kita tinggal menunggu badai COVID ini kan mereda, akhirnya bisa konsolidasi. Akan memang
pertemuan guyup itu memang lebih enak daripada Benar. jarak jauh gitu. Benar. Berasa bedanya auranya. Ya, karena yang namanya berorganisasi. Berorganisasi ini kan berkumpul. Betul. Kalau cuma berkumpul secara virtual, ya lucu kan. Jadi nggak bisa ngerasakan ngopi-ngopi barengnya, beramah-tamahnya ini. Masa kopinya virtual, silahkan dia diunjuk, ini kopi nih virtual. Ini ngebayangin rasanya. Karena dengan ketemu langsung secara langsung ya, pertemuan-pertemuan itu. Karena ini pentingnya sebuah organisasi ya berkumpul, bermusyawarah. Nah itu kelebihan kalau kita ada sebuah konsolidasi dengan langsung terjun ke lapangan. Kita akan lebih banyak tahu apa ya, maksudnya saya bikin. Kalau kita ketemu langsung sama orang kan tahu apa yang dia rasakan. Betul. Itu, apa keluhannya apa, seperti apa, yang ini beda dengan cuma via telepon atau via chatting. Itu kan kadang pemahamannya tidak sama dengan kita langsung komunikasi secara langsung. Iya. Nah, jadi itu sahabat FBI, perbincangan kita dengan Pak Sekjen. Jadi sebenarnya tinggal mengikuti tupoksinya. Betul. Terus langkahnya juga ikuti registrasi ulang, patuh untuk mengikuti kebijakan kita dari pusat bilang registrasi ulang, berarti kan terdaftar semua, terdata semua. Betul. Kayak ibarat komputer, kita merestart semua dari awal. Jadi tidak akan, jadi benar-benar bahwa legalitas kepengurusan dan KTA semua itu terorganisir dan terlegalisir dari pusat, mengetahui anggotanya siapa saja. Jadi kan ketika nanti ada sesuatu di perjalanan dalam melakukan kegiatan organisasi, pusat juga bisa membackup kan, karena terpantau semuanya. Benar. Gitu. Jadi ikuti saja registrasi ulang dan lakukan sesuai tupoksinya masing-masing. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini, ada tambahan sambutan atau wejangan mungkin dari Pak Sekjen kepada pemirsa FBI News. Kalau untuk ini ya, pesan-pesan untuk para saudara-saudara kita di Bayangkara, Forum Bayangkara Indonesia, dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai ke kecamatan. Organisasi ini jangan disamakan dengan organisasi lain. Iya, betul. Nah, organisasi kita ini berbasis bagaimana kita bisa menjembatani, memediasi, konsolidasi dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi kita hadirnya organisasi ini bermanfaat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa organisasi ini, jangan pernah membawa, diarahkan ke organisasi ini sama dengan organisasi yang lain. Iya. Kita ini beda. Apalagi menyandang nama Forum Bayangkara Indonesia. Nah, itu kan sesuatu yang ada satu marwah yang harus dijaga kan, gitu kan. Harus jaga. Jadi kalau kita ini tidak bisa membantu masyarakat, jangan pernah nyusahin masyarakat. Nah, itu simpel. Jika kita tidak bisa membantu masyarakat, jangan menyusahkan masyarakat. Keren banget nih wejangan ini, bakal kita simpan nih. Nanti teman-teman di FBI News Banten khususnya akan masukin ke artikel ini, wejangan dari Pak Sekjen. Jadi gunanya organisasi seperti itu, saya harapkan hadirnya, kita itu dibutuhkan hadirnya di masyarakat, kita bisa membantu, bisa menjembatani apa yang tidak tersampaikan dari program-program pemerintah ke masyarakat, bisa kita sampaikan. Apa yang di masyarakat tidak sampai ke pemerintah, bisa kita jembatani. Kan banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Iya, setuju sekali. Oke, nah itu tadi para pemirsa sobat FBI News Banten dan sobat FBI News dimanapun berada, dan teman-teman dari Forum Bayangkara Indonesia, perbincangan kami dengan Pak Sekjen Pak Joko, jadi kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Nah, untuk mendapatkan informasi terkini
informasi dari FBI News Banten Channel, jangan lupa tekan like, terus subscribe, terus bunyikan loncengnya supaya mendapatkan video-video terkini. Karena selain dari ini kita juga ada banyak video-video yang bermanfaat bagi kita semua gitu. Oke, terima kasih banget. Kita dengarkan di semua pada di belakang kamera ini pada rame semua. Tepuk tangan buat kita semua. Yo. Rame sekali kan? Wah. Oke. Terima kasih ya yang udah nyempatkan waktu datang ke DPP yang ngelihat sekjennya di interview. Pas Sekjennya ini apa? Tadi penata makeupnya sampai gemeteran kayak ganteng kayak Alex Komang. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Bayangkara.